Bab 245 melamar. Bukankah Valentino mengatakan bahwa bulan depan, pada saat hari ulang tahunnya Angel, Valentino akan memberikan kejutan padanya? Lalu, apa hari ini akan memberikan kejutan padanya? Saat ini, semua orang terdiam dan melihat ke arah pemuda itu yang sedang berbicara. Apa? Kejutan apa? Tanya Angel dengan tersenyum. Nona Angel yang begitu menawan, apakah Anda bersedia menerima kejutan ini? Pemuda itu bertanya pada Angel sambil tersenyum. Angel hampir terpana, dan berpikir aku bahkan tidak tahu siapa yang akan memberikanku kejutan. Bagaimana aku bisa menerimanya? Kalau itu Valentino, Angel pasti tidak akan menolaknya. Namun, ini membuat Angel berpikir, apakah Valentino bisa begitu romantisnya? Suasana menjadi hening, dan pemuda itu dengan tenang sambil melihat Angel dan menunggu jawaban darinya dengan tersenyum. Nona Angel, mobil Maserati yang dibuat secara khusus ini merupakan salah satu kejutannya. Selama Anda bersedia, maka mobil Maserati ini akan menjadi milik Anda, Nona Angel. Ujar pemuda itu sambil tertawa. Sering! Terdengar suara gas mobil itu. Kali ini, Kiara pun tercengang sampai lidahnya keluar. Mobil sport Maserati yang dibuat secara khusus, yang senilai lebih dari 2 miliar rupiah, akan diberikan secara cuma-cuma. Sangat keren sekali. Semua orang berpikir kalau Angel pasti akan menerimanya, bahkan sampai ada seorang gadis yang ingin mewakili Angel untuk menyetujuinya. Setelah beberapa detik kemudian, pemuda itu bicara lagi. Kalau Nona Angel bersedia menerimanya, maka kami akan mengundang tuan kami untuk keluar. Mendengar ini, mata semua orang langsung melihat dengan penuh rasa ketertarikan. Apa pemeran utamanya akan keluar? Siapa sebenarnya dia? Apa mungkin itu Valentino? Kak, kamu suruh dia keluar dulu. Angel terdiam sejenak, wajahnya sedikit memerah. Sepertinya Nona Angel lebih menantikan kehadiran dari tuan kami. Kalau begitu, kami persilakan Tuan Hartanto untuk segera hadir di sini. Pemuda itu tersenyum ringan, kemudian terdengar iringan musik. Pemuda itu sambil berbicara sambil menjulurkan tangan ke arah mobil sport Maserati. Sepertinya, orang yang dia sebutkan berada di dalam mobil. Kiara dan semua orang tidak menghiraukan ucapan dari pemuda itu, dan langsung menatap mobil sport itu dengan mata terbuka lebar. Namun, wajah Angel langsung berubah drastis. Karena dia mendengar dengan jelas bahwa pemuda itu mengatakan untuk mempersilakan Tuan Hartanto hadir di sini. Tuan Hartanto. Bukan Valentino. Apakah orang kemarin yang menelpon dirinya adalah Tuan Hartanto? Memikirkan hal ini, wajah Angel langsung menjadi muram. Kalau itu benar-benar dia, maka Angel akan merasa sangat malu sampai tidak tahu harus bersembunyi di mana. Bilg? Bilg? Seketika 2 meriam kembang api diledakkan, pita warna-warni serta kertas berwarna pun terbang keluar, dan langsung memenuhi langit. Detik selanjutnya, pintu Maserati dibuka oleh orang, seketika muncul pemuda yang mengenakan jas putih, dan berjalan kemari dengan senyuman. Di tangannya juga membawa sepucuk bunga mawar yang sangat indah. Pemuda ini terlihat berusia 30-an tahun, mengenakan jas putih yang sangat berkilau, terlihat sangat mewah dan bagus. Rambut disisir rapi dan terlihat berkilau, sepertinya menyemprotkan banyak hairspray ke atasnya. Angel langsung mengembuskan napas berat saat melihat pria ini, pemuda ini memang Hartanto Kusuma. Hartanto menggenggam sepucuk bunga mawar. Sejak turun dari mobil, langsung menatap Angel dengan tatapan sangat senang. Angel, lama tidak berjumpa. Hartanto menyapa Angel dari kejauhan. Kiara yang awalnya merasa marah langsung tercengang saat melihat adegan itu, tidak lama kemudian mulai tertawa. Dia mengira orang itu adalah Valentino, tapi akhirnya malah Hartanto. Kiara pun langsung tertawa terbahak-bahak di tempat. Semua orang tercengang. Bukankah Valentino mengatakan akan datang kemari dengan mengendarai mobil mewah untuk membantu Angel untuk membuktikan pada semua orang? Tapi, kenapa yang sekarang datang bukanlah Valentino, malah Hartanto? Bahkan mereka pun juga cukup mengenal jelas siapa Hartanto itu. Ternyata itu Hartanto. Bukankah Hartanto diutus perusahaan untuk dinas keluar kota? Dia ini pastinya baru kembali dari dinas. Sebelumnya dia sempat mencari cara untuk mendekati Angel, sepertinya kali ini dia tidak ingin menyembunyikan dari orang lain. Oh, Valentino pasti tidak tahu hal ini, kan? Sepertinya ada seorang istri yang akan berpaling pada pria lain. Haha. Jangan mengatakan seperti itu juga. Lagi pula Angel pun tidak berbuat apa-apa. Belum tentu. Intinya aku tidak bisa menolak kejutan ini. Apa mungkin Angel bisa menolaknya? Aku tidak percaya. Semua orang pada berdiskusi, sambil menatap Hartanto dan Angel dengan menunjuk-nunjuk. Hartanto adalah tamu penting grup Kusuma, jadi dia tidak asing di mata semua orang. Kalau bukan karena terpesona oleh kecantikannya Angel pada pandangan pertama, maka kerjasama itu tidak mungkin bisa dengan lancar ditandatangani. Sejak saat itu, sering mengajak Angel untuk makan bersama, tapi Angel setiap kali menolaknya dengan halus. Terlebih lagi, Angel sudah dengan jelas memberitahukan Hartanto bahwa dia sudah menikah, berharap Hartanto tidak mengganggunya lagi. Namun, Hartanto sama sekali tidak berniat menyerah begitu saja, bahkan malah terlihat kepercayaan dirinya bertambah banyak. Beberapa hari yang lalu saat Hartanto pergi dinas, membuat Angel sudah merasa lebih tenang. Namun, tidak disangka Hartanto yang barusan pulang dinas langsung merencanakan hal ini, ingin melamar Angel dengan meriah dan di depan banyak orang. Kiara dan lainnya mengeluarkan suara tawa. Mereka ingin melihat bagaimana Angel mengatasi masalah ini. Hartanto yang berani berbuat demikian,
pastinya sudah mempunyai persiapan yang sempurna. Pada saat itu akan tersebar berita bahwa ternyata Angel yang sebagai istri orang sudah menerima lamaran dari Hartanto di depan umum. Bukankah hal ini membuat orang tertawa terbahak-bahak? Jadi, semua orang tidak buru-buru bubar. Mereka duduk di tempat untuk mempermalukan Angel. Angel, hal pertama aku datang kemari adalah menemuimu. Hartanto menunjukkan senyuman yang sangat memesona. Tapi, Angel malah langsung memotong pembicaraannya sambil mengerutkan alis. Tuan Hartanto, aku beritahu kamu sekali lagi, aku sudah menikah, aku sudah punya suami, jadi tolong jangan ganggu aku lagi, terima kasih. Setelah Angel selesai bicara, dia langsung berbalik dan meninggalkan tempat itu. Dia sungguh tidak ingin menyia-nyiakan waktu dengan Hartanto. Terlebih lagi, di dalam hatinya Angel merasa bahwa kejutan yang diberikan Hartanto jelas berbeda jauh dengan kejutan yang diberikan Valentino di Hotel Four Seasons untuk dirinya. Angel, aku jauh-jauh pulang dari luar kota, dan datang kemari untuk menemuimu. Apakah kamu tidak memberikanku waktu berbicara satu patah kata saja? Ujar Hartanto sambil jalan satu langkah ke depan. Nona Angel, perjalanan dalam memperjuangkan cinta itu sangatlah sulit, haruslah melewati beribu-ribu halangan dan rintangan, sangatlah tidak mudah. Meski demikian, itu tetaplah jalan yang harus kita lewati. Cintaku terhadap Nona Angel sangatlah dalam. Tidak peduli hasilnya seperti apa, aku tetap harus mendapatkan kepastian, jadi kamu tidak seharusnya menghindar. Ternyata pemuda yang memegang mic itu adalah orang profesional yang diundang oleh Hartanto. Dengan satu ucapan bisa membuat Angel tercengang, seketika merasa canggung. Bab 246 Valentino bisa melakukannya. Kalau tidak pergi, Angel merasa hanya menghabiskan waktu saja dengan Hartanto. Kalau pergi, terlihat seperti orang yang habis melakukan kejahatan, dengan sengaja menghindar dari masalah ini. Aku beritahu kamu Angel, Tuan Hartanto adalah tamu penting perusahaan kita, dan kamu main pergi begitu saja sebelum selesai mendengar ucapannya. Tindakanmu ini sama sekali tidak pantas menjadi manajer umum. Kiara pun mengambil kesempatan untuk mencibir Angel. Ini adalah drama yang sangat menegangkan. Bagaimana mungkin dia membiarkan Angel bisa pergi begitu saja? Kiara tidak hanya ingin melihat Angel malu, tapi juga akan memotret beberapa gambar, agar Angel malu di hadapan semua orang. Lebih bagus lagi, kalau membagikan satu lembar pada Valentino, agar Valentino juga bisa menikmati pemandangan itu. Setelah Angel berpikir baik-baik, memutuskan untuk menghentikan langkah dengan ekspresi wajah yang begitu dingin, tanpa perasaan sama sekali. Memandang ke arah lain, sama sekali tidak memandang Hartanto. Angel, aku suka kamu. Tolong berikan aku kesempatan satu kali saja. Teriak Hartanto yang berterus terang pada Angel dengan segenap perasaannya. Kemudian, sebuah musik cinta yang romantis pun dimainkan di tempat. Angel merasa sangat malu, hanya bisa menggertakkan giginya, sama sekali tidak menjawab perkataannya Hartanto. Hartanto pun tidak memedulikan sikap Angel. Dia tidak percaya dengan segala yang sudah dia lakukan ini, tidak bisa menggerakkan hatinya Angel. Di bawah pendapat banyak semua orang, sepertinya Angel tidak akan begitu kejam, bukan? Syuf. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dua pemuda itu langsung membuka spanduk panjang dan berwarna merah terang. Di spanduk itu tertulis, Angel, berikan aku satu kali kesempatan untuk melindungimu. Saat ini, ekspresi wajahnya Angel masih terlihat muram, perasaannya sangat canggung dan berpikir, sebenarnya harus bagaimana agar Hartanto ini bisa melepaskan dirinya. Angel, ini adalah hadiah pertama dariku. Hartanto menatap Angel dengan penuh kasih sayang, lalu menjulurkan tangannya dengan lembut untuk merobek kain yang menutupi benda di depan Mas Rati. Syuf. Benda yang ditutupi kain merah itu perlahan-lahan memperlihatkan semua bentuk isi di dalam dan menarik perhatian semua orang. Astaga! Romantis sekali. Wah, Tuan Hartanto sungguh tulusnya. Kalau Tuan Hartanto berbuat seperti itu padaku, aku pasti akan langsung menyetujuinya. Setelah melihat dengan jelas barang yang tertutup di depan mobil, beberapa karyawan wanita perusahaan di belakang Angel pun langsung berseru. Melihat barang yang tertutup di depan mobil itu adalah setumpuk bunga mawar raksasa. Melihat setumpuk bunga mawar raksasa yang terbentuk dari mawar yang tak terhitung jumlahnya, membentuk-bentuk hati yang sangat besar, juga terlihat sangat romantis. Di tengah wadah bunga mawar, terukir nama Angel dengan menggunakan bunga mawar berwarna biru, sepertinya perpaduan merah dan biru telah menarik perhatian banyak orang. Indah, romantis, sangat berbeda dengan yang lain. Wanita mana yang hatinya tidak tergerak jika melihat adegan ini? Bahkan Kiara pun muncul perasaan iri dan berpikir, atas dasar apa Angel bisa mendapatkan semua ini? Dasar wanita tidak beres! Ucap Kiara dengan mendengus dingin. Arti dari ucapannya Kiara sangat jelas, bahwa mengatakan kalau gaya hidup Angel sangat tidak pantas, jadi bisa-bisanya menggoda banyak pria. Kiara, jaga baik-baik mulutmu itu. Angel segera menoleh, melihat Kiara dengan tatapan dingin. Cih! Kiara mengangkat sudut mulutnya dengan tidak senang. Angel! Terimalah aku, berikanlah aku kesempatan satu kali saja. Hartanto mempersembahkan bunga mawar dengan sepasang tangannya, lalu melihat Angel dengan penuh perasaan kasih sayang. Tuan Hartanto, aku Angel, sudah menikah. Jawab Angel dengan ekspresi serius. Sedangkan Angel sama sekali tidak memandang sewadah bunga mawar raksasa tersebut. Aku tahu. Aku juga tidak peduli. Bukankah itu hanya Valentino saja? Siapa yang tidak tahu dia adalah menantu yang tidak berguna dari keluarga Kusuma? Pria seperti ini bukanlah apa-apanya.
Dia tidak bisa memberikan apa yang bisa kuberikan padamu. Saat Hartanto mengungkit Valentino, ekspresi wajahnya langsung menjadi tidak senang, dan perasaannya penuh percaya diri. Valentino yang hanya seorang menantu tidak berguna, berani-beraninya merebut wanita idamannya. Hartanto merasa Angel hanya merasa sedikit malu saja. Jadi maksud dari membuat pertunjukan besar hari ini adalah bersiap memanfaatkan kesempatan emas ini untuk membawa Angel bersama dengannya. Sebenarnya membuat keputusan untuk memilih dirinya sendiri yang lebih baik dalam semua aspek, atau memilih Valentino yang sudah berada di keluarga Valentino selama 3 tahun tanpa memiliki apa-apa, itu tidak terlalu sulit, bukan? Valentino sangatlah baik, terima kasih. Dia juga bisa memberiku apa yang aku inginkan. Saat mendengar Hartanto mengatakan itu, Angel merasa sedikit marah. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya Valentino, dia tetaplah suaminya Angel. Angel bisa mengatakan seperti ini, tapi tidak dengan orang lain. Apa yang bisa dia berikan padamu? Apa dia bisa memberikanmu ini? Apa dia bisa memberikanmu Maserati ini sebagai hadiah untukmu? Selama kamu bersedia bersama denganku, mobil Maserati yang dibuat secara khusus ini akan segera menjadi milikmu. Hartanto tersenyum ringan, menjulurkan tangan dan mengeluarkan banyak kunci mobil, mengangkatnya ke atas dan menggoyang-goyangkannya. Logo Maserati di kunci mobil sangat terlihat jelas. Dia tidak percaya dengan kondisi ekonomi Angel yang saat ini, bisa menolak hal yang sangat bagus ini. Lagi-lagi semua orang di sekitar berseru, jurus Hartanto ini benar-benar sangat luar biasa. Maserati yang dibuat secara khusus dan bernilai 2 miliar rupiah, akan menjadi miliknya Angel secara langsung, hanya kalau Angel bersama dengannya saja. Sepertinya, kalau Hartanto ingin sembarang menawarkan hal itu pada gadis di tengah jalan, kemungkinan besar gadis itu langsung setuju saja, kan? Tidak perlu, terima kasih. Siapapun tidak menyangka ekspresi Angel menjadi lebih dingin setelah mendengar perkataannya Hartanto. Hartanto pun sedikit mengerutkan alis. Dirinya yang telah berbuat banyak hal, apakah tidak bisa menggoyahkan hatinya Angel sedikit pun? Apakah semua ini karena keberadaannya Valentino? Saat memikirkan hal ini, perasaan Hartanto menjadi sangat tidak senang. Angel, apa Valentino bisa membeli mobil Maserati ini? Apa dia bisa mengeluarkan uang 2 miliar rupiah untukmu? Ucap Hartanto sambil mengerutkan alis. Mendengar nada bicaranya, jelas sedang merendahkan Valentino. Dia sanggup. Dia bisa melakukannya. Hanya pada saat ini, Angel langsung menjawab perkataan Hartanto. Dengan pendirian Angel yang begitu kuat, dan tanpa ada keraguan dalam nada bicaranya, juga merasa sangat percaya diri. Kalau ini adalah kemarin, mungkin dia tidak mempunyai rasa percaya diri untuk berbicara dengan nada seperti itu. Sedangkan kemarin itu, Angel baru saja melihat dengan secara langsung bahwa vilanya Valentino itu bernilai lebih dari 12 miliar rupiah. Valentino saja bisa membeli villa yang seharga 12 miliar, apalagi membeli mobil yang hanya seharga 2 miliar. Meskipun, Angel sebenarnya tidak tahu dari mana asalnya uang Valentino. Hartanto yang mendengar ucapan Angel menjadi tercengang. Dia tidak menyangka kalau Angel bisa berkata dengan begitu tegasnya. Nada bicara yang begitu tegasnya sudah menghapus keraguan semua orang. Hartanto berpikir, apakah dirinya telah melewatkan sesuatu dalam penyelidikannya terhadap Valentino. Hah? Kamu jangan bercandalah Angel, Valentino yang hanya bisa mengendarai BMW rongsokan yang senilai berapa ratus juta saja, bisa mengeluarkan uang sebanyak 2 miliar rupiah untukmu? Jangankan Maserati yang senilai 2 miliar rupiah, bahkan Mercedes-Benz yang berada di sampingnya Tuan Hartanto yang bernilai berapa miliar saja. Apa mungkin Valentino bisa membelinya? Hartanto mungkin tidak tahu situasinya, tapi apakah Kiara sendiri juga tidak tahu? Jadi Kiara membongkar semua tentang Angel di depan hadapan banyak orang. Mendengar ini, Hartanto juga sedikit cemberut. Bab 247 tidak termaafkan. Karena dirinya berani datang untuk membuat drama ini, maka tentu saja dia sudah memeriksa semuanya sampai jelas. Selama 3 tahun Valentino menjadi bagian dari keluarga Kusuma, dia tidak pernah meraih kesuksesan apapun. Dia bergantung pada keluarga Kusuma sepenuhnya. Jadi dia sangat direndahkan oleh semua anggota keluarga Kusuma. Bahkan, Angel pun kesal sekali pada Valentino. Apa dia mampu membeli mobil Maserati senilai 2 miliar? Kalau bajingan seperti Valentino saja mampu membelinya, kalau begitu bukankah semua orang di dunia ini mampu membeli Rolls-Royce? Kamu? Valentino hanya tidak ingin membelinya, tapi dia punya uang. Angel melotot pada Kiara. Angel sama sekali tidak menyangka kalau Kiara bisa menambah-nambah kesulitan dirinya. Bagaimanapun juga, Kiara adalah kakak sepupunya. Namun, ternyata dia malah mempersulit Angel di saat Angel kesulitan seperti ini hanya demi mencapai tujuannya. Jangan-jangan kalau reputasi Angel rusak, Kiara akan mendapat untung. Apa keluarga Kusuma akan diuntungkan karena hal ini? Namun, Angel mana tahu kalau ternyata Kiara itu licik dan tega melakukan apa saja. Hah? Kalau bicara, siapapun bisa. Tapi, jarang sekali ada orang yang bisa membelinya langsung seperti Tuan Hartanto. Kalau ku bilang, Tuan Hartanto memiliki perasaan yang dalam padamu, jadi sebaiknya kamu setujui saja. Bukankah Tuan Hartanto 100 kali lebih baik dari Valentino? Kalau kamu bersama Tuan Hartanto, maka keluarga Kusuma tidak akan ikut menanggung malu melihatmu ditertawakan oleh seluruh kota Neo lagi. Haha. Kiara tertawa terbahak-bahak, rasanya dia ingin sekali membuat Angel dan Hartanto berpelukan sekarang juga, lalu dia akan memotret mereka dan mengirimkan foto tersebut pada Valentino. Kalau kamu merasa Tuan Hartanto sangat hebat, maka sebaiknya kamu yang bersama dengannya. Jawab Angel tanpa ekspresi. Senyum di wajah Kiara memudar,
dia memang mau, tapi itu dulu. Sekarang, dia tidak menginginkannya lagi. Angel, kedepannya kalau aku menikah dan menjadi nona keluarga Wijaya di kota Miracle, maka kata-katamu tadi itu sepertinya agak kurang menghormati keluarga Wijaya. Benar, kan? Kiara mendengus dingin saat mengatakannya. Kiara menginginkan mahar sebesar 18 miliar serta hadiah pernikahan lainnya dari keluarga Wijaya pada keluarga Kusuma. Sekarang, putri keluarga Kusuma mana yang tidak berharap kalau tuan muda keluarga Wijaya akan datang membawa mahar sebesar 18 miliar. Meski sekarang sudah lama tidak ada kabar dari tuan muda keluarga Wijaya, mereka tetap tidak akan menyerah. Di antara keramaian orang-orang, tidak ada yang menyadari sebuah BMW biru yang mengilap datang perlahan. Kalau bukan Valentino yang datang, siapa lagi? Di sepanjang perjalanan kemari, Valentino sudah memikirkannya lama sekali. Angel pasti salah paham pada dirinya akan sesuatu hal. Jadi, Valentino harus memperjelas kesalahpahaman ini, karena pasangan memang harus banyak berkomunikasi. Kalau ada kesalahpahaman, maka perlahan akan ada pembatas di antara mereka. Semakin pembatas itu membesar, maka hubungan di antara kedua orang akan retak. Jadi, Valentino sudah memikirkan cara untuk membicarakan masalah ini dengan Angel. Lalu, dia segera datang ke grup Kusuma. Namun saat Valentino mendekati gedung kantor grup Kusuma, dia melihat kerumunan ramai. Banyak karyawan kantor yang berdiri di tangga. Lalu, di bawahnya ada beberapa mobil dan bahkan sebuah spanduk. Ada apa ini? Valentino merasa aneh. Apa kantor mereka sedang mengadakan acara? Valentino memperlambat mobilnya ke depan, semakin mendekati keramaian. Sementara itu, semua karyawan grup Kusuma sepertinya tidak ada yang memperhatikan kedatangan Valentino. Jadi, tidak ada yang tahu kalau Valentino sudah datang. Saat ini, jarak mobil Valentino dengan gedung besar grup Kusuma kurang dari 200 meter. Valentino melihat kalau Angel sedang berdiri di tangga depan pintu grup Kusuma. Sementara itu, karyawan grup Kusuma di sekitar Angel menjaga jarak tertentu dengannya, seolah Angel terpisah dengan mereka. Melihat Angel yang berdiri sendiri seperti itu membuat Valentino merasa sedih. Kemudian, Valentino melihat keberadaan Kiara. Sepertinya, Kiara terus mengatakan sesuatu. Valentino merasa aneh. Dia segera memarkirkan mobilnya di parkiran untuk mengecek apa yang terjadi. Namun saat Valentino hendak memarkirkan mobilnya, tanpa sengaja matanya melihat tulisan spanduk itu. Valentino mengerutkan alisnya saat membaca isi spanduk tersebut. Valentino menginjak rem mendadak sehingga BMW tersebut berhenti di tempat. Angel, berikan aku satu kesempatan lagi untuk melindungimu. Valentino melihat peristiwa itu sambil menggumamkan kalimat ini. Selesai menggumamkan kalimat itu, Valentino jadi merasa agak kebingungan. Kalau dia tidak salah tebak, sepertinya ada yang menyatakan perasaannya pada Angel. Selain membawa spanduk, juga ada hadiah. Lalu, sepertinya juga ada sebuket mawar besar. Apa-apaan ini? Bisa-bisanya ada yang menggoda istrinya saat Valentino tidak ada di sini. Valentino yang biasanya sangat tenang juga jadi merasakan sebuah rasa dingin menyebar keluar dari hatinya. Sepertinya, pria manapun tidak akan mampu menghadapi masalah seperti ini, kan? Valentino tidak terburu-buru pergi bertanya, tapi dia malah membuka jendela mobilnya, menyalakan rokok dan mengisapnya perlahan sambil melihat kejadian itu. Meski Valentino tidak bisa mendengar apapun dari sini, dia tetap bisa mengetahui keadaan kejadian itu melalui ekspresi dan gerakan bibir mereka. Saat ini, dia melihat wajah Angel yang sangat dingin mengucurkan aura arogan yang dingin, mirip sekali dengan aura prestir wanita yang dingin. Sementara itu, Kiara yang berdiri di samping Angel terus mengatakan sesuatu. Terkadang, dia juga akan mengedutkan bibirnya pada Angel. Valentino tersenyum dingin. Sejak awal, dia sudah tahu Kiara itu wanita seperti apa. Dia juga tahu sekejam apa wanita itu. Kiara rela melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Kemudian, Valentino melihat Hartanto yang berdiri di bawah tangga. Hartanto mengenakan jas putih-putih, terlihat seperti pangeran berkuda putih. Hartanto sedang memegang buket mawar sambil menatapi Angel dengan tatapan yang sangat lembut, seolah dialah suaminya Angel. Melihat hal ini, senyuman dingin di bibir Valentino semakin dalam. Dia menatapi kejadian itu dengan dingin dan rokok yang tergantung di ujung mulutnya. Dia sama sekali tidak akan memberi ampun. Kemudian, Valentino langsung menyalakan mobilnya dan menginjak pedal gas keras-keras. Bram, Bram, Bram! BMW itu bagaikan seekor monster yang keluar dari kandang, mengeluarkan suara deruman yang keras dan melesat cepat ke arah keramaian itu. Arah yang ditujunya adalah tempat Hartanto berdiri. Di depan pintu gedung kantor. Angel, kakak iparmu juga sudah bilang kalau Valentino tidak akan bisa membawakan kebahagiaan untukmu. Jangan sia-siakan waktumu dengannya. Ikutlah denganku, aku tidak akan pernah membencimu. Aku akan membawamu jalan-jalan di kotamu salah. Kemanapun boleh, asal kamu mau. Valentino hanyalah seorang bajingan, dia tidak berhak memilikimu. Dia bahkan tidak mampu membeli mawar-mawar ini. Begitu Hartanto melihat Kiara mendukungnya, dia jadi semakin percaya diri. Kelihatannya, dirinya pasti berhasil hari ini. Benar, Angel. Ini adalah kesempatan yang sangat sulit kita dapatkan seumur hidup. Bukankah bibi kedua ingin pindah rumah? Kalau kamu bersama Tuan Hartanto, bukankah kamu bisa pindah rumah kapanpun? Kata Kiara mempermainkan Angel. Bab 248 muncul dengan aura menekan. Tentu saja,
Bahkan villa, pemukiman di perumahan di Jing Oriental pun juga boleh. Hartanto ingin berkata villa di perumahan di Jing Oriental, tapi setelah memikirkan jumlah uang yang dimilikinya, dia tidak ingin terlalu mengangkat-angkat villa itu. Tidak perlu. Akhirnya kesabaran Angel sudah mencapai batas. Dia ingin segera pergi setelah mengucapkan kalimat ini. Baik Hartanto ini merupakan klien penting kantor atau bukan, Angel tidak akan menahan diri lagi. Tidak mungkin dirinya cerai dengan Valentino demi seorang klien, kan? Gila. Namun sebelum Angel sempat menyelesaikan kalimatnya, mendadak dia mendengar suara deruman mesin mobil. Karenanya, dia menoleh dan melihat ke arah suara itu. Tidak hanya Angel, orang lain juga mendengar suara ini, karena suaranya benar-benar keras. Suara deruman mobil yang keras ini setara dengan mobil sport. Semua orang terdiam, termasuk Hartanto. Dia juga melihat ke arah mobil itu. Dilihat dari jauh, sebuah BMW biru mengilap melesat kemari bagaikan seekor kuda liar. Kecepatannya bagaikan sebuah panah. Mobil itu cepat sekali, kecepatan mesinnya setidaknya melebihi 60 km/jam. Knalpot mobil itu mengeluarkan asap hitam, terlihat sangat menakutkan. Angel langsung mengenali BMW ini. Bukankah ini mobil milik Valentino? Valentino datang. Saat ini, hati Angel jadi tenang sekali. Seolah asal Valentino muncul, semua permasalahan akan lenyap. Kiara dan orang grup Kusuma tentu juga mengenali bahwa itu adalah mobilnya Valentino. Karena itu, dalam sekejap mereka kaget sekali. Kenapa sepertinya Valentino sudah mengetahui kejadian ini? Padahal mereka tidak melihat Angel menelponnya, kenapa dia bisa datang? Saat ini, BMW biru itu terus mengeluarkan deruman dan melesat kemari dengan cepat. Astaga! Apa-apaan ini? Hartanto kebingungan. Padahal Hartanto merasa Angel sudah akan menerimanya. Namun di saat-saat terpenting seperti ini, mendadak muncul mobil yang entah dari mana dan merusak suasana ini. Hal ini membuat Hartanto kesal setengah mati. Tuan Hartanto, mobil ini, melesat ke arah kita. Seorang pemuda di samping gagap. Memangnya kenapa kalau dia kemari? Apa dia ingin menabrakku? Hartanto melambaikan tangannya dengan tidak sabaran. Dia terlihat tidak peduli. Ini, sepertinya mobil itu tidak mengurangi kecepatannya. Pemuda itu gugup, dia mengatakannya sambil melangkah mundur. Dengan kecepatan BMW itu sekarang, mobil itu akan segera melesat kemari dalam waktu singkat. Bagaimana kalau pengemudi ini mabuk dan menabrak mereka? Hartanto juga jadi agak gugup. Dia juga menyadari kalau sepertinya BMW itu tidak akan mengurangi kecepatannya, malah jadi semakin cepat. Sementara itu, BMW tersebut mengarah pada Hartanto. Hartanto menggertakkan gigi sambil tetap berdiri di tempat. Sekarang Angel sedang menatapi dirinya, kalau dirinya ketakutan dan bersembunyi di belakang. Bukankah dirinya jadi terlihat kurang jantan? Hanya saja, Hartanto berpikir terlalu jauh. Sekarang yang dipikirkan Angel hanyalah mobil BMW itu. Mana mungkin Angel akan melihatnya? Angel melihat menembus kaca mobil BMW itu. Dia bahkan bisa melihat di kursi pengemudi, Valentino sedang duduk di dalamnya dengan wajah dingin dan ada sebatang rokok yang tergantung di bibirnya. Hartanto menggertakkan giginya sambil melihat ke arah BMW. Dia tidak percaya mobil itu akan menabraknya. Namun seiring dengan mobil BMW itu yang semakin mendekat, nyali Hartanto juga jadi semakin mengecil. Pada akhirnya, kaki dan perut Hartanto bergetar. Bram. BMW itu mengeluarkan suara deruman mesin sekali lagi, bagi seekor monster yang sedang mengaum. Ah, pergilah kau! Hartanto benar-benar ketakutan sekarang. Dia berlari tanpa mengatakan apapun. Karena dia membalikkan tubuhnya dengan terlalu cepat, jadi Hartanto nyaris saja terpeleset di lantai. Namun, saat ini dirinya tidak bisa ragu-ragu. Karena itu, dia membungkukkan pinggangnya dan berlari. Saat ini, gengsi atau kehormatan pria atau bahkan pemikiran Angel padanya sudah tidak penting lagi. Kalau dia diam di tempat dan ditabrak BMW itu, maka kemungkinannya dia akan mati atau terluka parah. Angel, Kiara dan yang lain juga kaget sekali. Apa yang hendak dilakukan Valentino? Apa setelah melihat semua ini, Valentino ingin menabrak Hartanto karena marah? Hartanto berlari ke samping, napasnya megap-megap. Namun belum juga dia menghirup napas, mendadak dia mendengar suara yang sangat keras. Bruk, Bram, prak. Suara dua mobil yang bertabrakan. Hartanto segera menoleh, lalu melihat ke arah sumber suara. Sementara itu, orang lainnya langsung ternganga dan membelalakan mata mereka lebar-lebar. Mereka menatap pemandangan di depan dengan tidak percaya. Kecepatan BMW yang dikendarai Valentino tidak berkurang sedikit pun, dia juga tidak mengarah ke arah lain. Dia mengemudikan mobilnya ke arah Hartanto. Setelah Hartanto pergi pun, BMW itu tidak mengurangi kecepatannya. Dia terus melesat ke depan. Di detik berikutnya, bagian depan BMW itu menabrak ke sisi Maserati pesanan yang bernilai 2 miliar lebih itu dengan kuat. Tabrakan yang kuat ini membuat pintu mobil Maserati itu menyeruak masuk, kemudian terdorong sejauh 5 meter oleh BMW itu sebelum berhenti. Semua ini karena jarak ancang-ancang BMW itu tidak terlalu jauh. Kalau jarak ancang-ancangnya jauh ditambah dengan inersia yang kuat, mungkin Maserati itu akan terbalik. Brak. Meski begitu, Maserati itu tetap terdorong keras sampai ke atas tangga dan tergeletak menghalangi di atasnya. Sementara itu, kaca Maserati dan BMW tersebut langsung hancur berkeping-keping karena tekanan yang sangat kuat. Suara debuman itu sangat keras dan kaca jendela itu hancur berkeping-keping sebelum jatuh ke atas lantai.
Piring mawar yang menutupi kap mesin Maserati juga hancur ditabrak sampai hancur berkeping-keping karena tertimpa. Mobil Maserati itu bahkan sampai berubah bentuk, sementara itu bagian depan BMW itu juga penuh. Mungkin, dalam satu tabrakan ini kedua mobil akan mengalami kerusakan sebesar 80%. Orang-orang melihat kejadian ini dengan kebingungan, seolah mereka sedang menonton syuting film. Namun meski sedang syuting film sekalipun, semuanya hanya merupakan efek editan. Mana mungkin ada yang benar-benar menabrakkan mobil. Namun sekarang, Maserati pesanan senilai 2 miliar lebih langsung ditabrak sampai hancur. Ditambah lagi dengan BMW yang senilai 1 miliar itu, kerugian akan tabrakan ini bisa saja mencapai 4 miliar. Terdapat keterkejutan dalam mata Angel yang indah. Apa Valentino sengaja atau remnya blong? Kalau dinilai dari sikap Valentino, seharusnya dia tidak akan melakukan hal yang begitu ceroboh. Jangan-jangan, dia melakukan itu demi Angel. Kaca BMW itu hancur berkeping-keping, sehingga Valentino yang sedang duduk di kursi pengemudi terlihat. Valentino melepaskan sabuk pengamannya dengan sebelah tangan, lalu mendorong pintu mobilnya dan turun. Plak. Setelah turun dari mobil, Valentino tidak mengatakan apapun. Namun, dia menyalakan sebatang rokok dan menatap Hartanto dengan tenang.